Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan, nama saya Agung Dermawan. Saya sebagai pewawancara dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sania, saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Yeni Raras, saya sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Maria Sriana Tami, saya sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Pini Septiani, saya sebagai kameramen. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dermawan. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 3. Saat ini saya sedang bersama dengan Kak Dalima, salah satu mahasiswa berprestasi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat siang Kak Dalima. Siang. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh Kak? Aku nanya-nanya seputar prestasi akademik Kakak. Boleh banget. Kak, aku pengen tahu nih, apa sih Kak yang memotivasi Kakak sampai mendapatkan nilai akademi yang cukup bagus? Oke, motivasi kakak sebenarnya itu kan ada intrinsik maupun ekstrinsik. Kalau dari luar itu tentu adanya motivasi dari orang tua. Jadi orang tua itu maupun keluarga juga sangat berperan penting dalam saya mendapatkan IPK ataupun memiliki nilai yang sangat memuaskan bagi saya. Nah, yang kedua, adanya motivasi dalam diri sendiri. Karena ketika saya mendapatkan sesuatu yang saya inginkan, tentu mendapatkan IPK yang sangat memuaskan itu adalah impian saya sebagai seorang mahasiswa pada saat semester awal. Dan alhamdulillahnya di semester ini sekarang saya sedang berada di semester 7 juga bisa mempertahankan IPK saya. Walaupun di semester 3 kemarin IPK saya sempat turun, tapi alhamdulillah untuk di semester ini sudah meningkat. Jadi adanya kebanggaan tersendiri ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Jadi faktor motivasi Kakak bisa belajar mendapatkan nilai yang sangat memuaskan itu bisa dari faktor luar dan faktor dalam ya Kak? Oke, Agung lanjut lagi ya Kak? Iya, boleh. Kak, Agung penasaran Kak, bagaimana cara Kakak mengatur antara waktu kuliah, tugas, dan aktivitas lainnya Kak? Oke, sebenarnya kakak ini sebagai salah satu mahasiswa yang berprestasi, kita harus mampu memanajemen waktu. Ketika kita misalnya sudah mendapatkan tugas dari dosen, dari pulang kuliah itu sudah prepare duluan apa saja yang harus misalnya dari segi materi. Kakak misalnya mendapatkan materi ini, kakak sudah mencari bukunya, walaupun belum pakai eksekusi ini, belum buat PowerPoint ataupun belum buat makalahnya. Jadi maupun tugas yang lain, dan setelah kakak mencari mencari materi tadi, kakak bisa mengerjakan aktivitas yang lain. Dan satu lagi, kakak ini tidak mengerjakan maksudnya itu mepet waktu. Kakak mengerjakan tugas itu sebelum deadline-nya. Jadi kakak bisa mengerjakan, intinya tuh kita jangan malas-malesan, kita harus memanajemen waktu kita dalam belajar maupun aktivitas yang lainnya. Karena kan misalnya kakak dulu kan juga ikut organisasi itu. Jadi ketika organisasi ya ikut rapat, karena kan rapat itu juga tidak hampir sampai malam kan. Nah, jadi malam itu bisa kita manfaatkan untuk membuat tugas, baik itu PowerPoint maupun makalah. Jadi kita harus mampu memanajemen waktu, pengelolaan waktu untuk kegiatan perkuliahan, organisasi maupun aktivitas luar lainnya. Jadi manajemen waktunya harus baik ya Kak? Iya, benar. Oke, Agung ada pertanyaan lagi nih. Apakah strategi belajar yang Kakak gunakan selama Kakak belajar di kuliah? Oke, strategi belajar selama perkuliahan. Sebenarnya tidak ada terlalu strategi yang dominan, karena mungkin sama saja seperti mahasiswa yang lainnya. Ketika pada saat jam pelajaran, ketika dosen menjelaskan, kakak juga mencatat poin-poin yang disampaikan oleh dosen. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Siapa sih Kak orang yang menginspirasi Kakak bisa sampai mendapatkan nilai akademik yang cukup baik? Oke, orang yang menginspirasi tentunya orang tua kakak.
keluarga kakak, karena keluarga kakak sudah mempercayai kakak untuk berada di sini itu untuk menuntut ilmu. Jadi kakak sebagai seorang anak, sebagai seorang mahasiswa harus memiliki tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan kepada kakak. Jadi keluarga kakak itu adalah sebagai inspirasi kakak ketika di perkuliahan, ketika kakak ingin mencapai sebuah prestasi seperti itu. Oke, inspirasi kakak jadi keluarga kakak ya? Ya, keluarga. Oke, selanjutnya Kak, pertanyaannya, keterampilan apa yang menurut kakak penting nih untuk dikuasai oleh mahasiswa? Oke, jadi sebagai seorang mahasiswa kita itu harus memiliki skill lain, keterampilan lain. Yang pertama, public speaking. Apalagi kita ini berada di dunia pendidikan, tentunya harus mampu berbicara di depan umum. Yang kedua, itu leadership. Kita sebagai seorang mahasiswa itu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Setidaknya kita mampu memimpin diri kita sendiri sebelum kita memimpin orang banyak. Yang ketiga itu ialah manajemen waktu. Sebagai seorang mahasiswa kita juga harus memiliki skill dalam manajemen waktu sehingga kegiatan perkuliahan baik dari kampus maupun di luar kampus itu terorganisir seperti itu. Oke. Jadi public speaking dan Manajemen waktu, leadership ya Kak? Oke. Jadi selanjutnya Kak, bagaimana kakak mengembangkan pola pikir kakak kritis, analitis seperti ini Kak? Oke, cara kakak yang pertama itu kita itu harus sering banyak bertanya. Apalagi ketika berdiskusi ataupun melihat ada orang yang presentasi gitu. Jadi kita itu harus sering banyak bertanya. Kakak ini juga termasuk orang yang banyak tanya kalau ketika belajar di kelas, cukup dibilang aktif. Tapi saat kita melontarkan pertanyaan, jangan sampai kita itu menyudutkan lawan bicara kita. Ya, kenapa kita itu harus banyak tanya? Karena semakin kita banyak tanya juga semakin banyak informasi yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Jadi kakak aktifnya dari kelas saya Ya, cukup dibilang aktif, cukup dibilang aktif ketika pembelajaran di kelas. Ya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, rencana setelah lulus apa ya Kak? Oke, rencana kakak setelah lulus kakak ingin ikut PPG. PPG itu program pendidikan profesi guru. Sebelum kita menjadi guru, saatnya kita itu ikut ke program PPG terlebih dulu karena di PPG ini kita juga dibekali sebagaimana menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif ketika mengajar tentunya. Itu seperti pelatihan ya Kak? Setelah kakak lulus dari Universitas Trisakti, kakak ingin melanjutkan PPG ya Kak? Iya. Oke Kak. Ya Kak, sudah bersedia menjadi narasumber kami. Ya, sama-sama. Dengar-dengar kakak lagi sibuk skripsian ya Kak? Iya benar, kakak sekarang sedang menyusun proposal skripsi. Semoga cepat lulus, semoga bisa mencapai target yang kakak inginkan ya Kak. Amin. Terima kasih ya Dek. Ya Kak. Saya tutup, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.